Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita membahas tentang design thinking menggunakan FigJam. Fokus pembahasan pada tahap define. Pada tahap define, yang akan kita lakukan adalah: pertama, mendefinisikan permasalahan user dari hasil empathize. Kedua, membuat how might we sebagai opportunity. Studi kasus untuk design thinking yaitu Forum Diskusi Mahasiswa dan Dosen Prodi Teknik Informatika UBD. Berikut ini adalah hasil dari tahap empathize yang telah didapat. Yang pertama adalah survei pengguna. Yang kedua melakukan wawancara dengan pengguna. Pada tahap survei pengguna, ada beberapa pertanyaan yang diajukan kepada calon pengguna baik itu mahasiswa maupun dosen. Berikut adalah contoh pertanyaan yang diajukan. Tahap selanjutnya yaitu wawancara. Cukup 3-5 pengguna saja yang kita wawancara. Berikut adalah contoh pertanyaan untuk wawancara pengguna. Berdasarkan hasil survei dan wawancara pengguna, sekarang kita akan membuat user personanya. Ada 2 user pengguna yang akan dibuat yaitu user pengguna mahasiswa dan dosen. User persona adalah representasi fiktif dari karakteristik, perilaku, dan kebutuhan target pengguna. Persona ini membantu tim pengembangan dan pemasaran untuk lebih memahami audiens mereka dengan cara yang lebih mendalam. Dengan menggambarkan persona, tim dapat merancang solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pengguna, meningkatkan pengalaman pengguna, dan mencapai tujuan bisnis yang lebih baik. Persona seringkali mencakup informasi seperti demografi, motivasi, masalah yang dihadapi, dan tujuan pengguna. Tahap define dalam design thinking sangat penting karena membantu kita memfokuskan upaya kita pada masalah yang relevan dan memastikan bahwa solusi yang kita kembangkan akan memenuhi kebutuhan pengguna. Pertama-tama, kita harus menentukan masalah yang ingin kita selesaikan. Identifikasi masalah atau tantangan yang ingin kita selesaikan dan pastikan masalah tersebut relevan dengan kebutuhan pengguna dan dapat dipecahkan melalui solusi yang inovatif. Berikut adalah lanjutan dari tahap empathize yang telah kita buat. Selanjutnya kita akan menentukan pain point dan how might we. Selanjutnya berdasarkan pain point yang didapat dari persona, kita bisa menuliskan pain point yang dirasakan oleh persona di define stage. Berikut adalah contoh pain point dari persona mahasiswa dan dosen. Tahap selanjutnya tim akan menentukan how might we untuk menjawab pain point dari persona. Sebagai contoh salah satu pain point adalah sulit berkomunikasi dan berdiskusi dengan mahasiswa lain secara efisien di luar perkuliahan. Dari contoh pain point tersebut kita bisa membuat how might we-nya yaitu bagaimana kita dapat menciptakan platform komunikasi yang memungkinkan mahasiswa teknik informatika untuk berinteraksi dan berdiskusi dengan sesama mahasiswa dengan lebih efisien di luar jam perkuliahan. Selanjutnya setiap tim akan bekerja sama dalam menjawab pain point pengguna pada how might we. Selanjutnya, pemilihan how might we oleh tim. Misalnya tim terdiri dari 5 orang. Setiap orang bisa memilih sebanyak 2 how might we. Hasil dari pemilihan how might we seperti gambar di samping. Berikut adalah contoh how might we yang telah dipilih oleh tim. Dari how might we yang telah didapat, tahap selanjutnya kita ke tahap ideate untuk menjawab how might we. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.